Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini berita yang hot lagi. Apa itu? Ya, berita yang berhubungan dengan robot trading Net89. Kalau Anda mendengar tadi baru saja suara geledek ya, halilintar ya, mohon dimaklumi karena ini meskipun ruangan studio saya kedap suara, tetap saja ada bocor-bocor sedikit. Oke, saya lanjutkan. Iya, seperti yang saya katakan, dengan pakai baju merah ini artinya ini berita hot dan berhubungan dengan robot trading Net89. Apa itu? Yaitu mengenai berita baru ini, berita hari Sabtu ini, Sabtu pagi nih ya. Sabtu pagi ini Detik memberitakan bahwa PPATK membekukan rekening Resa Paten. Siapa itu Resa Paten? Resa Paten adalah founder dari Net89. Nah, nanti kita akan lihat ya, ada kerancuan di dalam berita ini. Founder, saya pertama kali juga mendengar kata founder, saya pikir pendiri gitu ya. Si itu founder DNA Pro, si itu founder ATG. Ternyata itu cuman istilah di antara mereka. Founder itu artinya, ya untuk mempermudah ya definisinya, orang ring satu dah, satu level di bawah manajemen dari atau pemilik dari robot trading itu. Mereka disebut founder. Biasanya founder-founder ini dipilih orang-orang yang berpengaruh. Resa Paten dianggap orang yang berpengaruh. Mario Teguh dianggap orang yang berpengaruh karena dia public figure gitu ya. Nah, makanya diangkatlah dia sebagai founder. Tetapi founder ini bukan pendiri, bukan bagian dari manajemen. Oke ya, itu dulu ya. Nah, kita lihat lagi nih beritanya. Di sini katanya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan rekening Resa Paten, salah seorang founder Net89. Nah, ini adalah buntut dari laporan ratusan orang yang melaporkan baru-baru ini. Sebelumnya juga kan sudah pernah dilaporkan ya. Nah, di sini kata Ketua PPATK yaitu Pak Ivan Yustiavandana pada hari Sabtu, dia mengiyakan gitu. Ya, betul, sudah kami bekukan katanya ya. Nah, di sini Resa Paten katanya sudah dikenal sebagai pedagang mata uang asing. Oh ya? Pedagang mata uang asing. I don't know deh ya. Dan menggeluti dunia trading sejak 2019. Mungkin maksudnya dunia trading melalui Net89. Mungkin, saya nggak tahu ya. Lelaki berusia 38 tahun itu lulusan teknik informatika. Nggak tahu ya, jangan-jangan, waduh saya nggak tahu juga nih ya, lulusan teknik informatika mana. Oke lah, nggak penting juga buat saya. Jumlah rekening yang dibekukan banyak. Nah, ini yang saya masih mereka-reka ya. Maksudnya jumlah rekening yang dibekukan banyak dalam arti kata apa? Yang pasti, dugaan saya ya, bukan hanya satu. Mungkin ada 10, ada 20, ada berapa lah, saya nggak tahu. Tapi yang lebih penting jumlah uang yang di dalam rekening itu banyak nggak, kan gitu. Kalau rekeningnya ada 100 tapi masing-masing cuman ada 1 juta, ya cuman 100 juta, ya nggak banyak lah. Oke lah, tapi kan belum diumumkan ya berapa yang dibekukan. Nah, di sini dikatakan keberadaan Resa Paten sampai saat ini tidak diketahui, ya kan. Padahal dia sebelumnya kalau yang saya lihat kan sudah dicekal. Saya nggak tahu ya, waktu itu saya lupa ingat apakah dia termasuk 8 tersangka atau tidak ya. Ini dikatakan kerugian yang diderita oleh korban robot trading Net89 mencapai 28 miliar. Ini mungkin maksudnya yang terakhir kali ya, laporan yang terakhir. Kalau total kerugian sih bukannya miliar lagi, menurut saya mungkin sudah triliun ya. Dan setiap korban punya nilai kerugian berbeda-beda, iyalah ya. Sementara itu, katanya kuasa hukum dari Resa Paten yaitu Slamet Tambunan menyatakan kliennya dipastikan bukan pemilik ataupun pendiri Net89.
Setahu saya sih memang bukan pendiri sih ya. Walaupun di beberapa berita saya baca Reza Paten adalah pemilik gitu ya. Mungkin wartawan hanya mendengar kata founder gitu ya. Jadi dianggap founder itu pendiri sekaligus pemilik. Tapi founder di sini untuk investasi robot trading, mau itu Net89, DNA Pro, ATG, Fahrenheit, dan lain-lain, istilah founder itu bukan mendirikan perusahaan. Mungkin mendirikan komunitas, iya gitu ya, tapi tidak mendirikan perusahaan. Tapi itu biarkanlah menjadi urusan pihak yang berwajib. Oke? Dikatakan selamat atau kuasa hukumnya, kliennya hanya berstatus sebagai anggota sejak 2019. Ya, bukan anggota biasa sih ya. Dia punya ranking sebut saja founder gitu ya, yang paling tinggi deh di antara itu yang lain-lainnya ya. Sebagai informasi, biasanya setelah manajemen di bawahnya ada founder, ada co-founder, terus ada istilahnya macam-macam lagi, ada yang super leader, ada yang leader biasa gitu ya. Barulah itu member. Ya, founder juga member sih, nggak salah sebenarnya ya. Dia bukan founder Net89. Kalau yang dimaksud dengan kuasa hukum ini, dia bukan pendiri perusahaan Net89, betul. Tapi kalau yang dimaksud dia bukan founder dalam arti kata istilah yang umum di dunia investasi robot trading seperti ini, ya nggak tepat lah, dia founder lah ya. Jika melihat akun jajaran direksi sudah terlampir, iya dia bukan bagian dari manajemen, bukan pemilik ya. Di sini dikatakan ya mungkin di akta notarisnya lah tidak ada nama Reza Paten ya. Jadi ini kuasa hukumnya mengklarifikasi pemberitaan bahwa Reza Paten adalah pemilik gitu ya. Jadi jelas Reza Paten bukan founder melainkan member biasa. Kalau yang dimaksud bukan founder pendiri perusahaannya betul, tapi kalau di dunia bisnisnya ya disebutnya founder walaupun bukan pendiri. Melainkan member biasa, enggak juga lah. Dia founder walaupun bukan pemilik PT ya. Ini saya sekaligus boleh dong mengklarifikasi sesuai yang saya tahu ya. Nah, ini yang diklarifikasi oleh Slamet Tambunan dalam konferensi pers di Bekasi Sabtu 29 Oktober. Nah, ini ya kasus ini kita tahu kan, pernah saya bahas juga kan, yang terakhir itu ya ada 230 orang yang diwakili oleh kuasa hukumnya melapor ke Bareskrim. Yang dilaporkan ada 134 orang. Nggak tanggung-tanggung ini. Menurut saya ini adalah laporan yang orang yang dilaporkannya itu paling banyak, 134. Di dalamnya termasuk 5 orang public figure. Antaranya ya sudah pernah saya sebut ya, kalau di sini cuma sebut Atta Halilintar. Ada lagi Mario Teguh yang juga sebagai founder. Siapa lagi? Taki Malik. Ya ntar kita lihatlah siapa Taki Malik itu, yang menerima uang dari Reza Paten juga. Siapa? Kevin Aprilio ya. Ya udahlah, nanti kita lihat lagi ya. Nah, Atta Halilintar ini katanya kan dia terseret gara-gara dia melelang bandananya pada Januari 2022 dimenangkan oleh Reza Paten dengan nilai 2 miliar lebih. Ini hebatnya Reza Paten ya, setiap kali dia menang lelang, dia bayarnya pakai tunai. Tunai ditumpuk uangnya di foto ya, seperti di thumbnail konten ini. Kemudian ke Taki Malik pun dia kasihnya tunai ditumpuk uangnya ya, flexing lah biasa ya. Nah, di sini dikatakan ini kan hasil uang yang dikasih Reza Paten kepada Halilintar. Dan kalau tidak salah itu untuk membangun tempat masjid, ibadah masjid. Sama juga seperti DNA Pro, bentuknya artis menerima upah bekerja. Lain lah. Kalau DNA Pro seperti siapa ya? Rosa ya. Rosa ya, mirip-mirip namanya ya. Betul, dia nyanyi di acara DNA Pro dibayar. Ya itu beda, kalau ini lelang, menjual kepemilikannya. Tapi oke lah, biar aja itu menjadi wewenang yang berwajib. Hasil yang didapatkan, apa ini? Yang ia dapatkan itu hasil kejahatan, ya mungkin maksudnya, ya dia mana tahu itu hasil kejahatan ya. Kira-kira gitu. Oleh karena itu, Atta juga memberikan keterangan singkat katanya. Nantilah biar aja pihak berwajib yang ngomong ya. Aku takut salah katanya. Oke. Jadi suaminya dari Aurel Hermansyah, anaknya Anang Hermansyah ini, juga katanya sudah buka-bukaan di media sosial soal jawaban atas tuduhan tersebut. Atta mengatakan dirinya hanya melakukan lelang barang bersejarah. Wih,
barangnya bersejarah loh. Headbandnya itu katanya barang bersejarah. Oke lah, nggak apa-apa lah, itu kan menurut dia bersejarah gitu ya. Yaitu headbandnya atau bandananya dengan tujuan hasil lelang untuk amal ya. Digunakan untuk pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga untuk membantu pembangunan masjid, kata Atta Halilintar ya. Kemudian Atta juga menjelaskan bahwa saat pelelangan itu, waktu dia terima uang, dia nggak nanya uang itu hasil dari kejahatan bukan gitu ya kan. Jadi dia nggak nanya-nanya lah. Apalagi ini lelang terbuka, banyak yang mengikuti lelang itu sehingga ditutup pada jam dan waktu tertentu. Nah itu klarifikasi dari Atta. Nah menariknya, sebelum kita lihat di berita yang berikutnya ya, karena ini diliput oleh beberapa media massa. Kenapa ya yang cuman ditonjolkan cuman Resa Paten? Padahal masih banyak lagi kan. Tapi saya duga, nah nanti kita lihat ya di berita berikutnya memang disebut sih ya. Sepertinya bukan rekening Resa Paten saja yang dibekukan. Karena nggak fair lah kalau cuma Resa Paten saja yang dibekukan. Saya tidak pro sama Resa Paten loh. Kalau saya ya siapa yang berbuat kejahatan dia harus mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau beritanya cuma Resa Paten, agak kurang fair gitu ya. Saya lagi menanti nanti ada berita lagi selain Resa Paten, ada juga uang si Anu dibekukan. Nah, itu baru berita. Tapi ya itu biarkan sajalah pekerjaannya PPATK. Nah, sini di Liputan 6 lah. Saya cukup kutip dari 2 sumber ya. Nah, di Liputan 6 dikatakan sama juga PPATK blokir rekening Crazy Rich Surabaya. Ya, dia orang Surabaya ya. Yaitu Resa Paten terkait trading Net 89. Ya, sama juga ini berita tanggal 5 November pagi. Nah, dikat sama lah. PPATK memblokir rekening Resa Paten ya, yang diduga dengan kasus berkaitan dengan kasus penipuan dan penggelapan dana dengan modus robot trading Net 89. Nah, di sini yang memberikan penjelasannya Ketua Humas PPATK M. Natsir Konga ya, katanya sudah diblokir karena terindikasi terkait dengan kejahatan yang ada. Nah di sini yang saya suka nih, cuman saya nggak disebut namanya. Natsir menyebutkan pihaknya bukan hanya memblokir rekening Resa Paten. Setuju, kalau cuman Resa Paten nggak fair, harus ada orang lain. Tapi katanya dia tidak bisa mengungkapkan siapa saja dan berapalah jumlahnya lah kira-kira ya, karena masih akan terus berkembang ya. Katanya PPATK mengantongi banyak temuan terkait transaksi janggal yang berkaitan dengan penipuan sekaligus penggelapan dana bermodus robot trading Net 89. Dan PPATK sekarang terus menganalisa lebih lanjut transaksi janggal tersebut. Ya. Nah, sini ya kita sudah tahu juga lah ya bahwa Resa Paten memang sudah ditetapkan oleh Bareskrim Polri jadi tersangka sejak 5 Oktober ya, sebulan yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Dia dijeratkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan sekaligus penggelapan dana. Nah, Resa Paten, nah di sini dia nih yang mungkin tadi kuasa hukumnya mengklarifikasi ya. Disebut-sebut merupakan pemilik Net 89. Setahu saya sih bukan ya. Dia cuma sebagai founder. Namun dalam beberapa kesempatan Resa Paten membantahnya ya. Usai dijadikan tersangka, Resa Paten mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk mengungkap kasus trading Net 89 tersebut. Boleh aja sih ya, siapapun boleh menjadi justice kolaborator. Kalau dia mau menjadi justice kolaborator, artinya dia yakin dong ada penipuan gitu ya. Makanya dia mau jadi justice kolaborator, atau setidak-tidaknya jangan gua aja dong yang kena, yang lain juga kena dong. Mungkin gitu maksudnya ya. Atau dia mau membongkar kejahatannya apa gitu. Ya monggo-monggo aja, bagus gitu. Itulah fungsi justice kolaborator. Cuma saya nggak tahu ya apakah serius gitu ya. Kalau serius bagus, karena dia juga harus mempertanggungjawabkan selama ini uang yang dia dapat itu kan hasil kejahatan juga. Apakah harus dikembalikan? Apakah rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK itu cukup untuk mengembalikan dana? Dan yang lebih penting lagi adalah nanti hasil persidangan. Apakah nanti di persidangan kasus Net 89 hakim akan memutuskan, tapi sebelumnya harus jaksa dulu nih yang mengajukan tuntutan bahwa
semua aset atau rekening yang dibekukan, yang disita, bla 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 bla, dikembalikan ke korban. Itu yang ditunggu oleh para korban. Jadi kalau cuma dibekukan, disita, so what gitu menurut saya. Ya kalau sudah dibekukan, berikutnya apa? Ya kan harus nunggu juga keputusan dari pengadilan, apakah dikembalikan ke korban atau tidak. Kemudian saya nggak tahu ya kapan dibekukannya. Kalau dibekukannya baru, menurut saya sudah agak terlambat ya, karena pastilah setidaknya ya bukan menuduh ya, ini menduga. Pasti Resa Paten sejak lama sudah memperkirakan dia pasti akan tersangkut. Mungkin dari transaksi dari uangnya itu sudah adalah di kemana. Nah ini menjadi tugas PPATK untuk melacak kemana saja uang itu ada. Jadi bukan hanya yang ada di rekening yang sekarang yang dibekukan. Yang menurut saya mungkin masih ada uangnya, tetapi itu tidak semua. Oke, maka itu dibutuhkan kejelian dari PPATK untuk mengusut aliran uang ini. Atau istilahnya follow the money. Nah, ini yang penting. Kedua, ya kita tunggu nanti hasil persidangan. Apakah hakim memutuskan semua sitaan, aset, segala macam dikembalikan ke korban. Oke? Sebab boleh saja misalnya polisi atau jaksa mengajukan tuntutan uang dikembalikan ke korban, tapi kalau hakim berpendapat lain, selesai sudah. Oke? Walaupun ada usaha banding, kasasi dan segala macam. Oke, itu saja. Semoga bahasan ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.